Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahri tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Mabad, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah sampai di malam ke-18 Ramadan. Yang artinya kita hanya tinggal beberapa malam lagi akan berakhirlah bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita di sisa-sisa terakhir dari malam bulan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai hamba-hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan kita istiqomah mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya Allah menurunkan Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahri. Lailatul Qadari khairum min alfi syahri. Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu berarti samalah dia bertemu dengan yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita bagi 12 maka kurang lebih 83 tahun lamanya. Sementara usia kita tidak sampai, sudah jarang lah yang sampai 83 tahun. Oleh karena itu siapa yang membaca doa, siapa yang berzikir, siapa yang memohon ampun, bertaubat kepada Allah, maka samalah dia dengan bertaubat, memohon ampun selama usianya kurang lebih 83 tahun. Oleh karena itu hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan sisa-sisa daripada malam Ramadan yang tersisa ini. Mudah-mudahan kita termasuk nantinya orang-orang yang beruntung, sehingga nanti di satu Syawal kita adalah orang-orang yang termasuk sebagai yang diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Quran ini adalah sesuatu yang mulia. Jadi tempat diturunkannya Quran menjadi tempat yang mulia. Itulah Gua Hira. Gua Hira itu disebut hari ini dengan namanya Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya bercahaya. Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Kenapa disebut gunung itu bercahaya? Karena gunung itu menjadi tempat turunnya Al-Quran. Bahkan gunung itu sampai hari ini tak berhenti orang ziarah ke atas, naik ke bukit. Ya, di sana ada Gua Hira, di mana tempat Nabi menerima wahyu. Oleh karena itu, gunung saja yang menjadi tempat turunnya Quran menjadi gunung yang mulia. Karena dia menjadi tempat turunnya Quran sampai disebut menjadi gunung yang bercahaya. Malaikat yang membawa Quran adalah malaikat yang mulia. Itulah malaikat Jibril. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi nabi yang mulia. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang diturunkan kepadanya Quran juga menjadi umat yang mulia, umat yang terbaik. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini, kata Allah, adalah umat yang terbaik yang pernah ada untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Inilah umat terbaik ini, umat yang diturunkannya kepada Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran adalah dengan tujuan yang pertama, yaitu bagaimana agar Quran itu bisa merubah manusia dari masa jahiliyah kepada menuju cahaya Islam. Karena dulu masyarakat Makkah dan Yasrib, dulu belum Madinah, dulu namanya masih Yasrib. Setelah hijrah Nabi ke
dari Makkah ke Madinah, baru dirubah namanya dari Yasrib menjadi Madinah. Dulu penduduk Makkah dan Yasrib adalah penduduk jahiliyah. Bahkan dulu di Madinah ada dua suku, namanya suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini terjadi di antara mereka perang saudara. Bukan sehari dua hari, ratusan tahun mereka berperang. Hanya gara-gara bisa kalah taruhan pacuan kuda. Gara-gara nakala martaru bisa marporang ratusan tahun. Begitulah dulu penduduk Madinah itu. Hanya gara-gara kalah pacuan kuda perang ratusan tahun. Maka masyarakat Madinah secara psikologi adalah masyarakat yang capek perang saudara. Begitu juga di Makkah adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat pemabuk. Orang-orang Arab jahiliyah dulu kebiasaannya suka mabuk-mabukan, suka berjudi, apalagi suka melakukan riba, apalagi penyembah berhala. Bahkan berhala tuan-tuan mereka itu mereka buat dari roti. Tuhannya lay bet kalai sen roti, mula malay alay pangat kalai Tuhannya lay. Mohon maaf ya Tuhan karena kami lapar, izin memakan kamu dulu. Begitulah dulu masyarakat Arab jahiliyah itu, menyembah berhala, menyembah api, bahkan mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup. Dulu masyarakat jahiliyah itu kalau mereka punya bayi perempuan mereka malu. Kenapa? Takut mereka nanti kalau sudah besar menjadi aib. Maka bayi-bayi itu setelah agak sedikit besar, nanti ayahnya disuruhnya lah istrinya itu, ibunya anak ini untuk mendandani putrinya. Ibajuan madeges, imekapan deges, yobanaya nematu tongani padang pasiran. Ternyata di tengah padang pasir telah disiapkan lubang. Migali di si lubang umak. Baru amannya ya nei, oinang ligi maju tutoru. Setelah putrinya melihat ke bawah, didorongnya putrinya masuk ke lubang itu, baru dikubur hidup-hidup. Begitulah dulu masyarakat jahiliyah. Maka Islam datang, Quran datang, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah masyarakat jahiliyah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal mudassir kum fa'anjir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah dan berilah peringatan setelah turunnya ayat yang pertama, yaitu Iqra. Maka turun surah berikutnya, ya ayyuhal mudassir kum fa'anjir. Wahai orang berselimut, berdirilah dan berilah peringatan. Maka Quran ini adalah munzirina wabassirina wa munzirina. Quran ini adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira bagi siapa yang taat kata Allah akan Allah balas dengan surga. Bagi siapa yang maksiat maka Allah ingatkan, munzirina, diperingatkan dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Quran Allah turunkan untuk mengingatkan manusia. Setelah turun ya ayyuhal mudassir kum fa'anjir, kemudian Nabi bertanya, ya Allah, kepada siapa saya akan memberi peringatan. Turun ayat berikutnya, wa anzir asiratakal akrobin, berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Pertanyaan na ayah umat, ise do alak na paling donok tu Nabi? Jawabannya adalah istri beliau, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka disampaikanlah Islam kepada ibunda Khadijah binti Khuwailid, maka ibunda Khadijah binti Khuwailid pun beriman. Disampaikan pula Islam kepada Abu Bakar sahabat beliau, maka Abu Bakar pun beriman. Disampaikan pula Islam kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib beriman. Disampaikan pula Islam kepada keluarga Ammar bin Yasir, maka keluarga Ammar bin Yasir pun beriman. Maka Islam datang, Quran datang untuk merubah manusia. Sampai-sampai keluarga Ammar bin Yasir disebutkan di dalam sejarah bahwa ibunda dari Yasir itu, ibunda dari Ammar itu, beliau syahid dikarenakan mempertahankan iman, mempertahankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah terhadap orang-orang yang beriman waktu itu, terhadap keluarga Ammar bin Yasir, maka ibunya Ammar bin Yasir ditusuk dengan tombak.
mohon maaf, ditusuk dari belakang tembus ke kepala, hanya karena mempertahankan akidah. Begitulah mereka dulu kokoh memegang Islam. Maka Islam datang untuk merubah manusia. Quran datang untuk merubah. Ayat-ayat Allah diturunkan untuk merubah manusia dari masa kejahiliahan kepada cahaya Islam. Maka Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini tidak datang dengan membawa uang. Nabi datang tidak menawarkan uang. Apa yang Nabi tawarkan? Keimanan. Maka kata Rasulullah SAW melihat sahabat beliau dan keluarga Ammar bin Yasir disiksa, apa kata Nabi? Sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagimu surga. Nabi nggak bisa berbuat apa-apa karena waktu itu umat Islam masih sedikit. Apa kata ibunda Yasir? Ya Rasulullah, sesungguhnya seolah-olah aku telah melihat bahwa surga telah ada di depan mata. Maka ibunda dari Ammar bin Yasir pun syahid. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran ini datang untuk merubah kita. Pertanyaannya, kita sudah berumur 30, 40, 56 tahun. Adakah perubahan di dalam hidup kita? Sekian lama kita membaca Quran, sekian lama kita memahami Quran, kira-kira memarubah doma. Arana dong de bahalak ma 50-60 tahun malalu tu si ayat ni Allah ilesna so marubah depe. Indah dok perubahan. Marubah doma. Marubah dok kan adong de peningkatan iman kan. Apalagi di Ramadan. Naso biasa rotu masojid. Naso biasa solat malam, solat malam. Naso biasa marinfak, marinfak. Naso juga ada peduli anak yatim piatu anggori Ramadan, nejalakan me anak yatim piatu. Maka Quran datang untuk merubah. Karena sahabat-sahabat itu dulu juga ketika mereka disentuh oleh ayat-ayat Allah, tak ada mereka yang biasa-biasa saja. Maka nanang mengerti ayah umat muladok kalak mandok konsanari Islam na biasa-biasa pidaboninya. Jelas kot kamu majolo dia songon dia doni dokon Islam na biasa-biasa. Karena sahabat begitu mereka disampaikan ayat Allah kepada mereka, tak ada mereka yang biasa-biasa. Semua menjadi orang-orang yang hebat. Abu Bakar berubah, Umar berubah, Utsman berubah, Ali berubah, semua berubah. Bahkan Umar dulu adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini jasad mulia itu berbaring? Jasadnya Umar bin Khattab hari ini bersanding dengan jasad mulia Nabi Muhammad SAW di kota di Madinah, Masjid Nabawi. Padahal dulu beliau adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi. Ini menunjukkan apa? Bahwa mereka berubah dengan disentuh oleh ayat-ayat Allah. Deba ayah umat mapu pipa sampai tu si ayati kaji tu kaji, ilmu tu ilmu. Nah, dong merubah. Hati-hati kita. Mari kita introspeksi diri. Di malam ke-18 Ramadan ini sudahkah berubah kehidupan kita? Ramadan ke Ramadan datang setiap tahunnya, adakah perubahan di dalam hidup kita? Adong do peningkatan amal sangenda. Bukankah kita mengetahui kalau hari ini masih sama dengan kemarin, berarti kita adalah termasuk sebagai orang yang nama rugi. Anggo sarupo dosa dari natuari nama rugi deh. Songon dia nama runtung. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Begitu seharusnya umat Islam. Terakhir, jangan sampai kita sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberikan Allah peringatan atau tidak diberi peringatan, sawa'un alaihim, sarupo dia lai. Sarupo dia lai la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Kira-kira ayah umat kita ni sonan ipaingot nasi paingot marubah anggodok kalak ipaingot nasi paingot lek songoni. Berarti termasuklah dia orang yang sawaun alaihim. Ari sawaun alaihim kodowae butuhmu rumah kodowae ipaingot nasi paingot lek nasongoni mamatua. Makanya ada orang ketika dia sudah membaca Quran tak tersentuh hatinya, tak berubah dirinya.
inda maruba ma sampai tu si ayat-ayat ni Allah les matua mana songoni tau tu tau nah maruba hati mamarumur ma'au 50 ustad lekna songoni do rasa ngolu-ngoluannya anggo hitung ma tene baca mu Qur'ani bahasa Arab ni saja lo andikan ma Qur'ani menjadi petunjuk. Maka untuk kita bisa memahami Quran harus kita pahami apa isi daripada Al-Quran. Dibaca bahasa Arabnya, dipahami isinya, kemudian diamalkan. Dung yamalkan busi ulangi pilih-pilih. Dia pilih-pilih ayat-ayat ni Allah ini anatabona cocok yamalkonia borat itinggal konia. So ni do bahat alaksanari tenggo insyaallah di masjid ahon babus salam kayum bunon na dong. Arana bahat di ayat ni Allah kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh margoso. Nah hebat, mana menyambut Ramadan itu? Wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Oh rame-rame, tahu buat tong. Nah tahu naman mangat ko nanti. Los marbuko mesi sudah panganon. Tapi ada ayat Allah yang lain yang berkata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berjihad. Berjihad di dalam umat Islam sendiri. Mana? Kalau umat Islam berjihad tak ada saudara-saudara kita di Palestina teraniaya. Diamalkankah ini? Tidak. Nah diamalkan sendiri. Kan? Sama bunyi ayatnya kutiba. Ada lagi bunyi ayat Allah yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas qisas daida amu umat indah penjara. Maka namu mau saja rasa alak nama 20 tahun manua potong masa tahanan, potong hari lebaran. Kan nanti gini ilen depe mangan penjara. Hati. Makanya jangan kita beda-bedakan ayat Allah. Maka dalam Islam ada namanya fardu ain, fardu kifayah. Kalau ada kewajiban yang belum terlaksana, maka seluruh umat Islam berkewajiban. Masih ada hukum Allah yang lain yang wajib. Sama bunyi ayatnya belum terlaksana. Tugas siapa? Tugas kita semua. Tugas kita, maka dengan disampaikannya Quran, diturunkannya wahyu, kita berharap di dalam diri kita ada perubahan. Karena Quran datang untuk merubah, tak ada yang biasa-biasa. Mula biasa-biasa berasa mak ngulu-ngulu adong di masalah. Les biasa tungira sa may baca Quran ini sampai tiba les na biasa-biasa. Nah merubah. Padahal sahabat mereka berubah, mereka menjadi orang-orang hebat. Mereka menjadi ahlul jannah. Bahkan di dunia dopi alai medokot kalai ahli surga. Kan soal itu sahabat ini. Laki-laki perempuan. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Itu adalah penghuni surga. Padahal dia masih berada di dunia. Roh malaikat Jibril. Dokonya itu Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu datang Khadijah binti Khuwailid. Romea marawat panganon atau minuman. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, balik salami wa salamillah. Fa inna qad bana laha baitan fil jannah. Hei Muhammad, pas sampai itu ada barumu Khadijah, kirim salamku, kirim salam ni Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah membangunkan untuk Khadijah istana di surga. May bangun rumah ayah istana di surga di dunia. Kenapa? Karena perjuangannya kepada Islam, pengorbanannya terhadap Islam. Di dunia dunia lain madung menjadi ahli surga. Maka begitulah kita juga hendaknya harapannya. Mudah-mudahan Quran ini merubah kita semua kepada menjadi orang-orang yang lebih baik insyaallah, terutama pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang sedikit ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.